Badan Pusat Statistik atau disingkat BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320.000 orang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 7,24 juta jiwa. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh sekolah menengah kejuruan atau SMK sebesar 12,65%. Disusul oleh sekolah menengah atas atau disingkat SMA sebesar 10,32%, diploma sebesar 7,54%, sarjana 6,40%, sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 6,22%, dan sekolah dasar ke bawah sebesar 2,74%. Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Mengapa jumlah pengangguran di Indonesia sangat tinggi? Banyak orang yang bertanya demikian. Jelas ini sangat mengharukan. Pasalnya Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki daratan dan lautan yang luas. Timbullah pertanyaan, apakah daratan dan lautan yang luas ini tidak cukup sebagai ladang pekerjaan bagi para pengangguran di Indonesia? Sebenarnya lahan bukanlah satu-satunya tempat untuk mencari pekerjaan. Sebagai contohnya adalah negara Qatar, di mana negara ini tidak memiliki lahan yang cukup luas. Luas negaranya hanya 11,5 ribu kilometer saja. Tapi mengapa pengangguran di negara ini sangat sedikit atau sangat kecil? Tapi kali ini saya tidak akan membahas Qatar secara rinci. Silakan kunjungi video saya lain tentang Qatar kalau Anda tertarik dengan Qatar. Faktor ini menurut saya cukup penting, namun sedikit yang memperhatikannya. Sudah pasti setiap perusahaan menginginkan para pekerja yang jujur. Inilah sulitnya di Indonesia, orang jujur di Indonesia sangatlah sedikit. Padahal banyak keuntungan menjadi orang yang jujur. Kalau Anda bekerja jujur, bisa saja bos Anda mempercayakan Anda untuk memimpin perusahaannya saat ia tidak ada. Kebanyakan perusahaan tidak terlalu memikirkan sejauh mana pendidikan Anda, tapi sejauh mana kamu dapat berkata dan berbuat jujur. Kebanyakan pelajar Indonesia bersekolah hanya untuk mendapatkan nilai dan ijazah. Inilah yang membuat mereka menjadi malas dan saat ujian ia menyontek. Dan karena kebiasaan menyontek ini, ia menjadi tidak jujur. Nah, karena ketidakjujurannya inilah yang membuatnya menjadi tidak dicari oleh pekerjaannya. Disinilah niat kita harus diperbaiki dari awal. Kalau memang pendidikan di Indonesia kurang bagus, setidaknya kita tetap harus menjadi orang yang bagus. Ada beberapa bukti kebobrokan pendidikan yang seharusnya bisa ditiadakan, malah dibiarkan. Salah satunya adalah kegiatan ospek yang sangat tidak manusiawi. Mereka didandani seperti orang gila. Saat masuk sekolah mereka diajarkan menjadi orang gila, saat keluar otomatis menjadi lebih gila. Dan mana bisa dapat pekerjaan yang layak. Sudah sangat banyak perusahaan asing yang mencari sumber daya alam di Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya mempunyai peluang besar untuk mengelolanya sendiri, namun mereka lebih senang menjadi anak buah. Faktanya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh orang asing. Anehnya di negeri ini, orang luar negeri kerja di Indonesia, mereka menjadi bos dan menjadi kaya di negeri ini. Tapi mengapa malah orang Indonesia menjadi TKI dengan bayaran murah di luar sana? Kalau Anda pengangguran, silakan Anda bersatu untuk merebut kembali SDA atau sumber daya alam Indonesia yang sedang dicengkram oleh asing. Kalau Anda tidak sanggup, kan betapa banyak kerugian negeri ini bila mana perusahaan asing ini terus menyedot SDA atau sumber daya alam Indonesia. Bila kita bekerja sesuai dengan kegemaran kita, pasti kita akan betah dengan pekerjaan tersebut. Sebagai contohnya, Anda gemar melukis. Anda gemar melukis dan Anda menjadi pelukis, dijamin Anda akan senang dengan pekerjaan Anda dan akan terus berkarya dengan senang hati. Berbeda bila Anda gemar melukis namun malah memaksakan diri menjadi seorang dokter. Pasti Anda akan merasa tidak senang dengan pekerjaan Anda. Pekerjaan yang Anda lakukan akan tidak sebaik yang diharapkan karena dilakukan dengan keterpaksaan. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat Indonesia yang gonta-ganti pekerjaan karena ketidakpuasannya dengan pekerjaan tersebut. Hal ini pula yang membuat pekerjaan seorang pekerja menjadi buruk karena dilakukan tidak sesuai dengan kesenangannya.
Sebenarnya pendidikan berperan besar bagi pelajar untuk bisa menentukan kegemaran seorang pelajar tersebut. Tapi malah pendidikan mengajarkan keseluruhan pelajaran kepada peserta didiknya, baik yang disukai maupun yang tidak disukainya, sehingga ia harus menguasai seluruh mata pelajaran. Kebanyakan pengangguran tidak berhasil mendapatkan pekerjaan atau di PHK karena kinerjanya yang dianggap buruk. Lalu apa yang menyebabkan kinerjanya menjadi buruk? Kita bisa kembali lagi pada poin sebelumnya, yaitu karena pekerjaannya tidak sesuai dengan hobinya. Kita juga bisa menilainya dari pendidikan yang tidak efektif, sehingga melahirkan para pekerja yang tidak cocok dengan bidangnya. Bisa juga dinilai dari pribadi orang tersebut. Bisa saja dia tidak jujur sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan kinerjanya sudah pasti buruk. Faktor lain yang membuat mereka berkinerja buruk adalah nilai yang tertera di ijazah berbeda dengan kemampuannya. Dengan kata lain, nilai yang tertera di ijazahnya bukan dari hasil karyanya sendiri, alias hasil menyontek atau kegiatan ketidakjujuran lainnya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa dengan kebohongan, dengan menyontek, dengan bekerja tidak ikhlas, dengan kemalasan, dan dengan berbagai macam kejelekan lainnya tidak akan membawakan berkah bagi kita. Hal ini yang akan membuat Anda sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kalaupun memang dapat, pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan hobi Anda. Marilah kita hentikan semua kebodohan yang selama ini kita lakukan. Hentikan ospek yang mendandani mereka seperti orang stres. Berhentilah mencoret-coret baju seperti orang gila ketika pengumuman lulus. Berhentilah berbuat dan berkata yang tidak jujur seperti mencontek saat ujian, karena semua itu akan berdampak pada diri Anda sendiri. Terima kasih telah menonton video saya.